Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 17 3C 37 mahasiswa kampus BSI. Pada video kali ini kelompok kami akan melakukan sebuah konfigurasi atau melakukan instalasi web server pada sistem operasi Ubuntu. Jadi pada video kali ini kita membutuhkan sebuah file ISO Ubuntu yang nantinya akan kita jadikan sebagai web server. Pertama-tama kita buka dulu Oracle VirtualBox-nya. Setelah itu kita buat di sini new untuk menambah virtual mesinnya. Di sini kita akan menamakan web server kelompok 3. Setelah itu kita akan memilih ISO image pada bagian ini, karena di sini kami akan menggunakan file ISO image Ubuntu 22.04.5. Lalu kita pilih saja. Selanjutnya kita akan next. Nah, untuk username dan password ini bisa disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Untuk username-nya kami akan menggunakan kelompok 3 dan passwordnya akan kami samakan saja. Selanjutnya kita bisa edit hostname-nya ini jadi kelompok 3. Lalu kita bisa next saja, dan sini untuk pemilihan hardware-nya disesuaikan dengan kondisi laptop atau perangkat masing-masing. Di sini saya memilih sekitar 3250 MB sebagai base memorinya. Lalu kita next. Untuk penyimpanan virtualnya kita next saja. Sudah, lalu kita next. Nah, sebelumnya jangan, ketika dia selesai kita buat, dia akan langsung otomatis menyalakan virtual mesinnya. Sebelum itu kita akan coba untuk mematikan dulu mesinnya, karena kita perlu membuat atau mengubah settingan supaya bisa berjalan untuk web servernya nanti. Selanjutnya ini untuk virtual mesinnya sudah power off, sudah mati. Lalu kita akan pergi ke setting. Untuk di general kita pergi ke menu advance dan share clipboard kita buat bidirectional, drag and drop juga bidirectional. Selanjutnya yang kita ubah di sini di menu network. Menu network yang pertama kita ubah menjadi bridge adapter. Lalu untuk name ini akan menyesuaikan ya dengan perangkat dari laptop masing-masing atau PC masing-masing. Lalu untuk advance kita pilih allow all. Di adapter 2 kita juga enable. Lalu bridge adapt kita buat ke host only adapter dan namenya jadi virtual box ethernet adapter. Untuk advance juga kita allow all. Oke, untuk itu saja. Lalu kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa menyalakan virtual mesinnya. Oke, di sini sudah mulai berjalan untuk virtual mesinnya. Sini kita akan memilih try or install Ubuntu server. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, di sini kita akan memilih untuk settingan bahasa atau language. Ini kita akan memilih untuk bahasa Inggris saja. Lalu kita bisa lanjut saja continue without updating. Untuk di sini pemilihan keyboard langsung kita down saja. Untuk Ubuntu server bisa
sesuai default, kita langsung down saja. Lalu di sini untuk pemilihan network configuration, di sini tidak perlu kita apa-apakan juga ya, kita bisa langsung down saja. Untuk di proxy configuration juga bisa langsung kita down. Untuk di mirror configuration ini kita bisa tunggu nih untuk yang proses mirror configure location is being test, kita tunggu saja sampai dia selesai baru kita down. Oke, di sini tesnya sudah selesai, bisa langsung kita lanjut stepnya dengan klik down lagi. Lalu untuk di bagian storage nya juga tidak perlu kita ubah, kita down saja. Untuk file system storage configuration nya kita down. Untuk ada notif seperti ini kita bisa langsung continue juga. Lalu di sini untuk profile configuration nya kita akan buat kelompok 3. Server name-nya juga kelompok 3. Kita akan samakan semua ya, kelompok 3. Dan untuk passwordnya kita juga samakan kelompok 3, kelompok 3. Lalu kita bisa down. Untuk upgrade nya tidak usah, kita skip for now aja. Lalu SSL configuration juga tidak perlu kita apa-apakan, langsung kita lanjut down saja. Untuk fitur juga kita tidak perlu memilih apapun di sini, kita bisa langsung down saja, lanjut. Lalu untuk di installing system kita bisa tunggu sampai si proses installing system ini selesai dan akan muncul option reboot. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Di sini kita bisa langsung pilih untuk reboot now. Lalu sistem akan mereboot sendiri. Lalu kita tunggu saja untuk proses rebootnya kembali. Lalu kita akan tunggu untuk proses ini selesai sehingga dia akan berkedip-kedip seperti ini dan sudah tidak ada lagi proses yang berjalan. Oke, di sini kita sudah bisa coba untuk login ya. Setelah untuk proses ini selesai, kita bisa enter terlebih dahulu. Kita bisa coba enter terlebih dahulu. Nah, kita bisa login sesuai dengan profile yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Di sini kita login dengan nama kelompok 3 dan password juga kelompok 3. Di sini kita sudah berhasil masuk ya. Lalu untuk pertama-tama kita bisa ketikkan komen sudo apt update. Lalu kita masukkan dulu password yang sudah kita buat tadi, itu kelompok 3. Kita tunggu proses untuk update-nya. Setelah itu kita bisa ketikkan komen sudo apt upgrade. Kita continue, ketik Y, lalu enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah selesai untuk upgrade-nya. Lalu selanjutnya kita akan ketikkan sudo apt install untuk NetTools-nya supaya kita bisa terhubung dengan internet dan mendapatkan IP. Setelah proses selesai, kita bisa coba ketikkan ifconfig untuk mengecek apakah kita sudah mendapatkan IP.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP berupa 195.10.10.248. Selanjutnya kita coba tes ping ke Google. Di sini kita juga sudah terhubung ya ke internet, karena sini kita sudah bisa reply untuk ping ke Google. Kita clear untuk membersihkan layar. Selanjutnya kita bisa untuk mengetikkan sudo apt install Apache 2 untuk menginstal Apache-nya. Kita ketik Y lalu enter. Oke, di sini sudah selesai untuk instalasi Apache-nya. Kita bisa cek dulu nih apakah sudah benar terinstall atau belum dengan kita ketikkan komen sudo ufw airpolice. Nah, di sini aplikasinya sudah terinstall ya, Apache full dan Apache secure. Berarti untuk proses instalasi Apache sudah berjalan, sudah berhasil. Lalu kita bisa cek atau jalankan komen untuk menjalankan si Apache service-nya. Kita bisa ketikkan komen sudo system ctl start Apache 2. Oh sorry, di sini ada sekarang tulisan Apache 2. Nah, di sini Apache-nya sudah berjalan. Untuk mengetes apakah sudah berjalan atau running, kita bisa ketikkan sudo system ctl status Apache 2. Nah, di sini untuk service Apache-nya sudah berjalan ya. Sini aktif, sudah running. Selanjutnya kita bisa buka nih untuk service Apache-nya sudah berjalan itu dengan membuka IP yang kita dapatkan di Ubuntu web server ini. Ini kita bisa ketikkan di web server kita 195.10.10.248. Kita bisa buka tab di sini, ketikkan 195.10.10.248. Nah, di sini kita sudah berhasil ya melakukan web server pada sistem Ubuntu web server. Lalu di sini saya ingin melakukan tambahan untuk membuat sebuah indeks HTML simple ya. Dengan cara kita masuk dulu nih ke directory var www. Kita ingatkan untuk direktorinya. Di sini kita coba masuk atau change directory ke yang ada di server default ini. Dokumennya kita masuk ke var/www. Lalu kita ketikkan list ls untuk melihat apakah ada isinya. Di sini ada sebuah isi folder HTML ya. Kita bisa masuk lagi ke folder HTML-nya. Cd HTML. Lalu kita bisa show lagi nih di folder HTML ada apa aja isinya. Di sini ada indeks HTML ya. Nah, karena kita ingin membuat sebuah indeks HTML yang simple ya untuk pengetesan apakah sudah berjalan atau belum. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah folder baru dengan cara sudo mkdir dengan nama foldernya kita buat dengan nama kelompok 3. Lalu kita bisa ubah privilege atau ini folder kelompok 3 ini dengan cara sudo chmod 777 lalu nama foldernya itu kelompok 3. Setelah itu kita coba masuk ke folder kelompok 3 ini dengan ketikkan cd change directory kelompok 3. Kita klik ls. Di sini kan belum kita show, belum ada apa-apa ya isinya di kelompok 3.
Lalu di dalam folder kelompok 3 ini kita akan menambahkan sebuah file index HTML. Sini dengan cara kita ketikkan sudo nano index.html. Nah, di sini kita akan mengetikkan atau coding simple saja ya untuk HTML-nya. Kita buat di sini HTML, lalu kita buat tutupnya, tag tutupnya HTML, lalu kita buat head, untuk tutupnya juga kita buat sini, kita buat title, lalu kita buat titlenya juga di sini. Untuk titlenya di sini saya akan namakan web server kelompok 3. Setelah itu di bawah head kita akan buatkan body. Untuk isi bodinya kita akan pengetesan selamat datang di server kelompok 3. Lalu kita bisa Ctrl X untuk menyimpan filenya, lalu kita enter. Di sini setelah kita melakukan atau mengesave file index HTML tadi di dalam kelompok 3, kita bisa untuk merestart atau coba untuk merestart service Apache-nya. Kita sini cd untuk kembali ke direktori paling awal, lalu kita ketikkan command sudo systemctl restart apache 2. Sesudah di restart kita bisa cek kembali untuk status Apache 2 nya sudah berjalan atau running kembali atau belum. Kita ketikkan status Apache 2. Nah, di sini sudah berjalan kembali ya untuk service Apache 2 nya. Di sini kita bisa melakukan pengecekan nih, apakah sudah benar atau sudah bisa membuka dari indeks HTML yang berada di folder kelompok 3 tadi, dengan cara dari IP yang tadi kita dapat dari Ubuntu servernya, kita slash ke nama foldernya kelompok 3. Nah, untuk web servernya sudah berhasil terbuat ya. Ini untuk hasil bodinya tadi di indeks HTML, dan ini untuk di titlenya. Kira-kira sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.